Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulani Yulianita Firdaus dari kelas 2F. Istilah ulum Al-Quran secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab, ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm, yang merupakan bentuk masdar dari kata alima, ya'lamu yang berarti mengetahui. Dalam kamus Al-Muhit, kata alima disinonimkan dengan kata arofa, mengetahui, mengenal. Dengan demikian, kata ilm semakna dengan ma'rifah yang berarti pengetahuan, sedangkan ulum berarti sejumlah pengetahuan. Adapun kata Quran, dari segi isytaqoknya terdapat beberapa perbedaan pandangan dari para ulama, antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad bin Muhammad Abu Syaibah dalam kitab Al-Maqdanil Dirasah Al-Quran Al-Karim sebagai berikut. Pertama, Quran adalah bentuk masdar dari qira'a. Dengan demikian, kata Quran berarti bacaan. Kemudian, kata ini selanjutnya sebagaimana bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah. Artinya, apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Antara lain, yang berpendapat demikian adalah Al-Lihyan. Kedua, Quran adalah kata sifat dari Al-Qur'u yang bermakna Al-Jam'u, kumpulan. Selanjutnya, digunakan sebagai nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Alasan yang dimukakan karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan juga karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Al-Juzaj. Ketiga, kata Al-Quran adalah ism alam. Bahkan, kata bentukan dan sejak awal digunakan sebagai nama bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Menurut Abu Syahbah, dari ketiga pendapat di atas, yang paling tepat adalah pendapat yang pertama, yakni bahwa Al-Quran dari segi istiqaqnya adalah bentuk masdar dari kata qoro'a. Sedangkan Al-Quran menurut istilah antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang memiliki kemukjizatan lafal. Membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir yang tertulis dalam mushaf. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Quraisy Shihab mendefinisikan Al-Quran sebagai firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai redaksinya kepada Nabi Muhammad dan diterima oleh umat Islam secara tawatur. Maka dapat didefinisikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sesuai dengan redaksinya, yang memiliki kemujizatan lafal yang tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai pada surat An-Nas, dan disampaikan secara mutawatir kepada umat Islam, di mana membacanya dinilai sebagai ibadah. Berdasarkan beberapa pengertian ulum dan Al-Quran yang telah dimukakan barusan, maka ulum yang didasarkan kepada Al-Quran memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Sementara itu, secara terminologi, ulumul Quran didefinisikan oleh para pakar bidang ini dengan sangat beragam. Namun demikian, semua pengertian yang dimaksud tidak akan dikemukakan dalam video kali ini. Berikut ini dikemukakan dua pengertian ulumul Quran, masing-masing dikemukakan oleh Mana Al-Qottan dan Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani. Ulumul Quran menurut Mana Al-Qottan adalah ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi sebab turunnya, pengumpulan dan urutan-urutannya, pengetahuan tentang ayat-ayat makkiyah dan madaniyah, nasikh dan mansukh, mahkam dan mutasyabih, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Selanjutnya, Al-Zarqani memberikan definisi yang tidak jauh berbeda dengan Al-Quran, bahwa ulumul Quran adalah beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi turunnya, susunannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, tafsirnya, kemukjizatannya, nas dan mansuhnya, penolakan dari hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya, dan sebagainya. Dua definisi tentang ulumul Quran yang dimukakan tadi
pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang berarti. Keduanya justru sepakat dalam dua hal penting, yaitu pertama, bahwa ulumul Quran adalah sejumlah ilmu pengetahuan yang membahas tentang Al-Quran. Kedua, masing-masing membuka peluang kemungkinan masuknya aspek lain ke dalam pembahasan ulumul Quran, dalam pengertian bahwa keduanya tidak memberikan batasan yang pasti tentang jumlah ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori ulumul Quran. Sedangkan perbedaan yang nampak pada keduanya hanya pada aspek pembahasan yang ditampilkan, yang menurut kami semata-mata hanya sebagai contoh untuk memudahkan pemahaman terhadap definisi yang dimaksud. Dengan demikian, yang dimaksud ulumul Quran adalah sejumlah ilmu pengetahuan yang secara khusus membahas tentang Al-Quran dari berbagai aspeknya, sehingga sangat sulit untuk menentukan berapa banyak cabang dari ilmu ini. Abu Bakar bin Al-Rabi misalnya menyebutkan bahwa ulumul Quran terdiri atas 77.450 ilmu, sesuai dengan banyaknya kata-kata dalam Al-Quran dikalikan 4. Sebab setiap kata dalam Al-Quran memiliki makna zahir batin, terbatas dan tak terbatas. Sedangkan Al-Sayuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran menyebutkan 80 macam ilmu Al-Quran, bahkan menurut beliau jumlah tersebut masih dapat dibagi hingga mencapai 300 macam atau lebih. Namun demikian, di antara sekian banyak cabang ilmu dari ilmu Al-Quran tersebut, menurut Hasbi Ash-Shidiki ada 17 cabang, di antaranya yang paling utama yaitu ilmawatin an-nuzul, ilm tawari al-nuzul, ilm asbab al-nuzul, ilm kiro'ah, ilm al-tajwid, ilm garib al-Quran, ilm i'rob al-Qurani, ilm wujud wa al-nazarir, ilm marfi'ah al-mukawwal al-mutasyabih, ilm nasikh al-wanusk, ilm bada'i al-Quran, ilm izaz al-Quran, ilm tanasub ayat al-Quran, ilm aqsom al-Quran, ilm amsol al-Quran, ilm jidal al-Quran, dan ilm adab tilawah al-Quran. Sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ulumul Quran tidak lahir sekaligus, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Istilah ulumul Quran itu sendiri tidak dikenal pada masa awal pertumbuhan Islam. Istilah ini baru muncul pada abad ketiga. Tapi sebagian ulama berpandangan bahwa istilah ini lahir sebagai ilmu yang berdiri sendiri pada abad kelima. Karena ulumul Quran dalam arti sejumlah ilmu yang membahas tentang Al-Quran baru muncul dalam karya Ali bin Ibrahim Al-Hufi yang berjudul Ar-Burhan fi Ulum Al-Quran. Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan ulumul Quran, berikut ini akan diutarakan secara ringkas sejarah perkembangannya. Pada masa Rasulullah hingga masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, ilmu Al-Quran masih diriwayatkan secara lisan. Ketika zaman kekhalifahan Utsman, di mana seorang Arab mulai bergaul dengan orang-orang non-Arab, pada saat itu Utsman memerintahkan supaya kaum muslimin berpegangan pada mushaf induk dan membakar mushaf lainnya yang mengirimkan mushaf kepada beberapa daerah sebagai pegangan. Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh Utsman dalam mereproduksi naskah Al-Quran berarti beliau telah meletakkan dasar ilmu rozm Al-Quran. Selanjutnya, pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, beliau telah memerintahkan Abu al-Aswad al-Duwali untuk meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Usaha yang dilakukan oleh Ali tersebut dipandang sebagai peletakan dasar ilmu i'rob Al-Quran. Pada abad kedua Hijriyah, upaya pembukaan ulumul Quran mulai dilakukan. Namun, pada masa ini, perhatian ulama lebih banyak terfokus pada tafsir. Di antara ulama tafsir pada masa itu adalah Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, wakil-wakil Al-Zarrah, Syibah bin Al-Hajjaj, Mutakil bin Sulaiman. Tafsir-tafsir mereka umumnya memuat pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in. Pada masa selanjutnya, abad ketiga Hijriyah, muncullah Muhammad ibn Jarir al-Tabari yang menyusun kitab tafsir yang bermutu karena banyak memuat hadis-hadis sahih ditulis dengan rumusan yang baik. Di samping itu, juga memuat i'rob dan kajian pendapat. Pada masa ini juga telah disusun beberapa ulumul Quran yang masing-masing berdiri sendiri. Pada abad keempat Hijriyah, lahir beberapa kitab ulumul Quran.
Di samping itu, Abu Al-Hasan Al-Syai'i menyusun kitab Al-Muftah fi Ulumul Quran. Pada masa ini juga Muhammad bin Ali Al-Adfawi menyusun Al-Istighna fi Ulumul Quran. Selanjutnya, pada abad kelima, muncullah Ali bin Ibrahim ibnu Sa'id al-Hufi yang menghimpun bagian-bagian dari Ulumul Quran dalam karyanya Al-Burhan fi Ulumul Quran. Dalam kitabnya ini, beliau membahas Al-Quran menurut surah dalam mushaf. Selanjutnya, beliau menguraikannya berdasarkan tinjauan Al-Nahwu dan Al-Lughah. Kemudian, mensyarahnya dengan tafsir bi al-masur dan tafsir bi al-ma'qul. Lalu dijelaskan pula tentang waqaf, aspek qiraat, bahkan tentang hukum yang terkandung dalam ayat. Atas dasar inilah maka ulama menganggap Al-Hufi sebagai tokoh pertama yang membukukan Ulumul Quran. Selanjutnya, pada abad ke-6, Ibnu Al-Zawji menyusun kitab Funun Al-Af'ina fi Ulumul Quran dan kitab Al-Mujtaba fi Ulum Ta'alaqal Al-Quran. Selanjutnya disusul oleh Alamuddin Al-Shakhwi pada abad ke-7 dengan kitabnya yang berjudul Jamal Quran wa Kamal Al-Iqra. Selanjutnya, sejak penghujung abad ke-13 hingga saat ini, perhatian ulama terhadap Ulumul Quran bangkit kembali. Pada masa ini, pembahasan dan pengkajian Al-Quran tidak hanya terbatas pada cabang-cabang Ulumul Quran yang ada sebelumnya, melainkan telah berkembang. Misalnya, penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa asing. Juga telah disusun berbagai kitab Ulumul Quran, di antaranya ada mencakup bagian-bagian atau cabang-cabang Ulumul Quran secara keseluruhannya. Ada pula yang hanya sebagian. Di antaranya, ulama yang menyusun kitab Ulumul Quran yang mencakup sebagian besar cabang-cabangnya adalah Tahir Al-Jazairi dalam bukunya pada tahun 1335 Hijriah. Begitu pula Syekh Mahmud Abu Daqiqoh, seorang ulama besar Al-Azhar, menyusun kitab tentang Ulumul Quran. Setelah itu, Muhammad Ali selama menyusun kitab Manhaj Al-Furqan fi Ulumul Quran yang mencakup berbagai cabang-cabang ilmu Al-Quran. Kemudian disusul oleh Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani dengan bukunya Manihil Irfan fi Ulumul Quran. Selanjutnya, Ahmad Ali menyusun kitab Muzakiroh Ulumul Quran dengan Subhi Salih menyusun kitab Mabahis fi Ulumul Quran. Kitab-kitab lain yang juga lahir pada masa ini adalah Mahabis fi Ulumul Quran, karya Manna Al-Qotan, Al-Tibyan fi Ulumul Quran, karya Ali Al-Saboni, Ulumul Quran wa Al-Hadis, karya Ahmad Muhammad Ali Daud. Dalam bahasa Indonesia dikenal pula T.M. Hasbi Siddiqi dengan karyanya Ilmu-Ilmu Al-Quran. Pada bagian terdahulu telah dimukakan sejumlah tokoh Ulumul Quran, berikut karya ilmiahnya. Di antara mereka, terutama yang hidup sebelum abad ke-5 Hijriah, hanya membahas bagian-bagian tertentu dari Ulumul Quran. Maka, pada bagian ini akan dikumpulkan sejumlah tokoh yang membahas Ulumul Quran dengan merangkup cabang-cabang Ulumul Quran dalam karya-karya mereka. Ulumul Quran adalah beberapa pembahasan yang terkait dengan Al-Quran dari segi tempat, waktu, dan sebab turunnya wahyu, lafal dan uslub bahasanya, kesusastraannya, penulisannya, pengumpulannya, bacaannya, nas-manusnya, tafsirnya, dan hal-hal lain yang terkait dengan Al-Quran. Ulumul Quran terdiri dari berbagai macam dan cabangnya tidak lahir sekaligus, melainkan melalui proses perkembangan yang dapat dibagi ke dalam fase-fase. Pertama, fase periwayatan, mulai zaman Rasulullah hingga awal abad kedua. Kedua, fase lahirnya cabang-cabang Ulumul Quran dan kodifikasinya mulai abad kedua hingga abad kelima. Dan fase ketiga adalah kodifikasi Ulumul Quran sebagai suatu ilmu yang mencakup berbagai ilmu Al-Quran, yaitu sejak abad kelima hingga saat ini. Hingga saat ini telah lahir puluhan tokoh di bidang Ulumul Quran. Di antaranya mereka yang paling termasyhur adalah Jalil ad-Din Al-Sayuti, pengarang kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, dan Al-Zarqashi, pengarang kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran.
Kedua kitab ini masih ada hingga sekarang dan menjadi rujukan bagi kajian-kajian ulumul Quran. Sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.